Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siap Dakat, NEM 2020-2016-2 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 1 hukum dagang. Pengertian: hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian nama yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasan karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang, oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan dalam urusan dagang. Adapun pengertian perdagangan itu sendiri adalah pemberian perataan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Pengertian menurut beberapa ahli. 1. Menurut Purwo Sucipto, hukum dagang yaitu adalah hukum yang memiliki keterikatan dengan hukum perikatan yang timbul dari dalam lapangan perusahaan. 2. CST Kansil mengemukakan bahwa pengertian hukum dagang menurutnya yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia mengenai keikutsertaan dalam melakukan suatu perdagangan dalam usaha pencapaian laba. 3. Munir Fuadi menjelaskan bahwa definisi hukum dagang adalah segala perangkat aturan tata cara dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri maupun keuangan yang terhubung dengan produksi atau kegiatan tukar menukar barang. Sejarah hukum dagang. Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Venesia, Marsella, Florensi hingga Barcelona. Meski telah berlakukan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis, namun berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu dibentukkanlah hukum pedagang atau Kopmasres. Saat itu hukum dagang masih bersifat kedaerahan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonnance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, melalui dari pedagang, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan pailit. Pada 1661 lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua
dengan nama Ordonnance de la Marine. Dalam kodifikasi ini termuat segala hal berkait dengan dagang dan kelautan, misal tentang perdagangan di laut. Kedua, hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Kode Commerce, hukum dagang baru yang berlaku pada 1807 di Prancis, membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan. Kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Comhandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan Wetboek van Comhandel baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dalam turut mengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan diadaptasi dari Wetboek van Comhandel yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia. Sumber hukum dagang. WVK Wetboek van Comhandel, BW Burgerlijk Wetboek, UU khusus perjanjian, hukum kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, KUHD, KUH Perdata. Perubahan hukum dagang. 1. Dihapusnya buku 3 KUHD pada tahun 1893 diganti dengan UU Kepailitan Faillissement Verordening dengan Statuut 1905 nomor 348 yang berlaku tahun 1906 pasal 2 sampai dengan 5 KUHD. Pasal 2 KUHD, pedagang, mereka yang melakukan perbuatan peniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Pasal 3 KUHD, perbuatan perniagaan, perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi. Menurut pasal ini, perbuatan perniagaan hanya pembelian saja, sedangkan penjualan sebagai tujuan. Barang di sini hanya berarti benda bergerak saja. Pasal 4 KUHD, beberapa perbuatan perniagaan lain yaitu perusahaan, komisi, perniagaan, wesel, dan lain-lain. Pasal 5 KUHD, perbuatan-perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayani laut, kewajiban-kewajiban mengenai tumbrukan kapal. Pasal 2 ini saling bertolak belakang. Perbuatan menjual, pasal 3 tidak termasuk perbuatan perniagaan. Sedangkan pasal 4 menjual termasuk perbuatan perniagaan. Pasal 2 ini dicabut pada tanggal 17 Juli 1938 dengan Statuut 1938 sampai 276, sehingga istilah perdagangan diganti dengan perusahaan. Hubungan KUHD dengan KUH Perdata. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat
dimengerti karena memang semua kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi pemisahan. Kemudian hanya karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dalam kata lain hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Untuk itu berlangsung asas lex specialis dan lex generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. KUH Perdata atau KUHS dapat juga dipergunakan dalam hal yang dalam KUHD sepanjang KUHD tidak mengatur secara khusus. Subjek hukum dagang: perusahaan dagang atau usaha dagang atau PD atau UD. 2. Firma atau VA. 3. CV. 4. Perseroan terbatas. 5. Koperasi. 6. Perseroan. 7. Perum. 8. Holding company atau grup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.